Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Contohnya, seperti 1. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Pada kumpulan tersebut terdapat siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kemudian, contoh yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Pada kumpulan tersebut terdiri dari laki-laki. Kemudian, penulisan himpunan itu dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Huruf kapital. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan menggunakan kurung kurawa seperti berikut. Antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, pada penggunaan nama suatu benda atau nama orang, A huruf kapital sama dengan, kemudian ada tanda buka kurung kurawa, ada nama Rudi, koma Tony, koma Ahmad, koma Budi, Tiko, koma Tania, koma, dan ditutup dengan tanda kurung kurawa. Kemudian pada objeknya angka atau bilangan, B huruf kapital, kemudian ada sama dengan buka kurung kurawa, kemudian ada angka 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14, 17, kemudian tutup kurung kurawa. Kemudian operasi himpunan. Pada operasi himpunan terdapat semesta. Semesta adalah kumpulan atau himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, dilambangkan dengan S. Contohnya pada gambar ini. Semesta pada gambar ini adalah S buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutup kurung kurawa. Kemudian pada operasi himpunan itu terdapat 4 macam. 1. Irisan. Irisan dilambangkan seperti huruf N. Irisan adalah suatu persamaan antara himpunan A dan B. Itu pada contoh di gambar berikut. Himpunan antara A dan B itu persamaannya adalah 3 dan 4. 3,4. Kemudian pada gabungan. Gabungan itu dilambangkan seperti huruf U. Contohnya seperti A gabungan B adalah, pertama-tama kita definisikan dulu apa itu gabungan. Gabungan adalah gabungan antara himpunan A dan B. Kita ambil dari contoh sebelah. Gabungan antara himpunan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kecuali yang di luar himpunan atau lingkaran ini, yaitu seperti angka 8 dan 9. Kemudian yang C selisih, itu ditanda dengan seperti huruf min atau negatif. A selisih B, ini adalah contoh. Jadi A selisih B artinya himpunan A dikurangkan dengan yang sama atau irisan. Irisan antara A dan B adalah 3 dan 4. Jadi A dikurangkan dengan yang sama atau irisan antara A dan B, yaitu 1 dan 2. 1,2. Kemudian apabila yang ditanya adalah B, irisan A adalah segala angka yang terdapat pada himpunan himpunan B dikurang dengan yang sama.
atau irisan. Irisan antara B dan A adalah 3 dan 4, maka selisih antara B dan A adalah 5, 6 dan 7. 5,6,7. Kemudian D, komplement. Itu dilambangkan seperti huruf C atau tanda kutip. Contohnya A komplement atau kecuali, A kecuali. Jadi kecuali A di sini adalah 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semuanya dimasukkan yang terdapat pada semesta. Kenapa 3 dan 4 tidak termasuk? Karena ini termasuk dalam himpunan A. Maka komplement A adalah, kecuali A adalah 5, 6, 7, 8, 9. Tutup kurung Kurawa. Kemudian apabila yang ditanya adalah komplement B, maka segala himpunan atau angka himpunan kecuali himpunan B, yaitu 1, 2, 8, dan 9. 1, 2, 8, 9. Sekian materi mengenai himpunan. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Deret memiliki beberapa pembagian, diantaranya A. Deret hitung. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 4, 9, 14, 19, 24, 29. Itu pembedanya adalah 5. Kemudian itu ada 92, 8,82, 72, 62, 52. Itu pembedanya adalah min 10. Rumusnya Sn sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. A suku pertama, B adalah pembeda, N adalah indeks suku atau suku yang ditanya. Kemudian B, deret ukur. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 4,8, 16, 32, 64. Ini adalah pengganda sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua 3,15, 75, 375, 1875. Itu penggandanya adalah 5. Rumusnya Sn sama dengan A kali B N kurang 1. A adalah suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Kemudian yang ke C, penerapan ekonomi. Bunga sederhana atau tunggal. Rumusnya adalah L sama dengan P titik I titik N. L sama dengan pendapatan bunga, P sama dengan pinjaman pokok investasi, I tingkat bunga tahunan, N jumlah tahunan dalam kurung waktu. Kemudian yang kedua yaitu diskonto tunggal. Yang ketiga bunga majemuk. Yang keempat potongan harga atau diskon. Yang kelima depresiasi atau penyusutan dan lain sebagainya. Di sini kita hanya membahas mengenai deret hitung.
sini sudah ada soal, contoh soal. Jadi soalnya di sini adalah 5, 10, 15, 20. Di sini karena kita mempelajari tentang deret, maka ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Soalnya di sini adalah tentukan suku ke-10 dari deretan bilangan tersebut. Rumusnya adalah Sn sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Sn di sini adalah suku yang ditanya. Suku yang ditanya di sini adalah 10. Maka S10 sama dengan A. A adalah suku pertama. Maka di sini suku pertamanya adalah 5. Kemudian ditambah buka kurung, di sini ada N. N adalah suku ke. Maka di sini adalah 10. 10 kurang 1 tutup kurung. B di sini adalah maksudnya di sini adalah selisih. Selisih di antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Selisih antara suku pertama dengan suku kedua adalah 5. Maka secara otomatis selisih antara suku pertama dengan suku kedua sama halnya dengan selisih antara suku kedua dengan suku ketiga, itu 5. Kemudian Sn S10 sama dengan 5 tambah, pertama-tama kita hitung bagian yang di dalam kurung dulu. Maka 10 kurang 1, maka di sini 9. 10 kurang 1 adalah 9. Tutup kurung 5. Kemudian S10 sama dengan 5 ditambah buka kurung. Di sini tidak ada kurung lagi. Ditambah 9 dikali 5 adalah 45. Maka S10 sama dengan 5 ditambah 45 adalah 50. Maka suku ke-10 adalah 50. Baiklah, materi yang ketiga kita masuk kepada logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen dalam kurung perpangkatan. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bentuk ini dinyatakan sebagai 2 log 8 sama dengan 3. Manfaat logaritma. Logaritma sering digunakan untuk memecahkan masalah yang pangkatnya tidak diketahui. Selain di bidang matematika, manfaat mempelajari logaritma bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Bentuk umum logaritma, contohnya seperti 1. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka dalam bentuk logaritma menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Kemudian 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka dalam bentuk logaritma menjadi, ini salah ya, maka menjadi 2 log 64 sama dengan 6. Kemudian sifat-sifat logaritma. 1. A log A sama dengan 1. 2. Logaritma perkalian. A log P kali Q sama dengan A log P tambah A log Q. Kemudian yang ketiga, logaritma pembagian. A log P per Q sama dengan A log P kurang A log Q. Kemudian logaritma perpangkatan, itu A log P pangkat C sama dengan C A log P. Kemudian yang kelima, mengubah basic logaritma. A log B sama dengan M log B per M log A. Kemudian yang keenam,
perpangkatan logaritma. A pangkat A log P sama dengan P. Kemudian ada yang ketujuh, A pangkat N log P pangkat M sama dengan M per N sama dengan M per N A log B. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal algoritma. Misalnya 1. Tentukanlah nilai logaritma dari 3 log 54 ditambah 3 log 18 sama dengan, karena di sini dia menanyakan mengenai, di sini soalnya adalah 3 log 5 tambah 3 log 54. 3 log 54 tambah 3 log 18. Karena di sini adalah penjumlahan, maka di sini kita ambil yang perkalian. Artinya kita masukkan rumus. A log P ditambah A log Q sama dengan A log P kali Q. Artinya 3 log 54 ditambah dengan 3 log 18 sama dengan 3 log 54 dikali 16. Artinya 3 log hasilnya yaitu 972. Sekian.